Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Astuti dengan NIM 2202102215 dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, SSOS MAP. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang inovasi pelayanan publik. Sebelum kita masuki pembahasan, ada hal-hal yang perlu kita ketahui tentang pelayanan publik, yaitu pengertian pelayanan publik sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah usaha untuk membantu, menyiapkan, atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Nah, pengertian inovasi. Inovasi dapat berupa produk atau jasa baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru, atau rencana baru bagi organisasi. Selanjutnya, pengertian inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, tipologi inovasi. Yang pertama, inovasi produk, yaitu produk, jasa, atau kombinasi dari keduanya yang baru. Contohnya seperti mesin pencuci piring otomatis. Mesin pencuci piring otomatis adalah inovasi yang memudahkan tugas mencuci piring dengan hanya meletakkan piring dan peralatan makan ke dalam mesin. Alat ini akan membersihkannya secara otomatis, menghemat waktu dan usaha manusia. Yang kedua contohnya yaitu mobil listrik. Kendaraan listrik merupakan inovasi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon dioksida. Mobil listrik menggunakan motor listrik dan baterai sebagai sumber tenaga, menghasilkan transformasi yang lebih ramah lingkungan. Tipologi yang kedua yaitu inovasi proses, yaitu metode baru dalam menjalankan kegiatan bernilai tambah. Contohnya seperti rekayasa ulang. Inovasi ini melibatkan pemetaan kembali dan perubahan fundamental dalam cara kerja suatu proses. Langkah-langkah yang tidak efisien dihilangkan, tanggung jawab diubah, atau aliran kerja direstrukturisikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ini sering melibatkan pemodelan proses, analisis data, dan kolaborasi antar tim. Yang ketiga, inovasi organisasional, yaitu metode baru dalam rangka mengelola, mengkoordinasikan, dan mengawasi pegawai, kegiatan, dan tanggung jawab. Contohnya seperti keterlibatan karyawan, yaitu melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan perbaikan berkelanjutan. Mengembangkan mekanisme partisipasi seperti forum karyawan, kelompok kerja lintas fungsional, atau tim proyek untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang beragam. Yang terakhir yaitu inovasi bisnis, yaitu kombinasi produk, proses, dan sistem organisasional yang baru. Contohnya seperti model bisnis berbasis langganan. Beberapa perusahaan telah mengadopsi model bisnis berlangganan di mana pelanggan membayar biaya bulanan atau tahunan untuk mendapatkan akses terhadap produk atau layanan mereka. Contoh populer termasuk layanan streaming musik seperti Spotify, layanan streaming video seperti Netflix, dan layanan pengiriman makanan seperti HelloFresh. Pembahasan selanjutnya yaitu operasionalisasi konsep inovasi, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, melihat adanya peluang. Peluang dapat dilihat dari permasalahan yang sedang ada, serta beberapa ide baru yang dapat memperbaikinya. Hal yang dapat dilihat dari aspek ini adalah latar belakang terjadinya suatu inovasi, kreativitas suatu organisasi untuk melihat kemungkinan adanya inovasi untuk menyelesaikan permasalahan, dan siapa yang awalnya mencetuskan lahirnya inovasi tersebut. Yang kedua, adopsi. Hal ini dapat dilihat dari 3 aspek tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu faktor penghambat inovasi. Ada beberapa faktor penghambat inovasi. Yang pertama, kurangnya sumber daya. Inovasi ini membutuhkan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga kerja yang cukup. Jika organisasi terbatas dalam hal ini, mereka mungkin tidak dapat mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk kegiatan inovasi.
Kurangnya sumber daya juga dapat menghambat investasi dalam penelitian dan pengembangan yang diperlukan untuk inovasi jangka panjang. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap inovasi. Jika organisasi tidak menyadari pentingnya inovasi atau tidak memberikan penghargaan atas inovasi yang inovatif, karyawan mungkin kehilangan motivasi untuk berinovasi. Kurangnya dukungan dan pengakuan terhadap upaya inovatif dapat menghambat semangat inovasi dan organisasi. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan terhadap perubahan. Inovasi ini seringkali melibatkan perubahan dalam struktur organisasi, proses, atau budaya kerja. Jika organisasi tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola perubahan ini dengan baik, inovasi dapat terhambat. Ketidakmampuan ini mengatasi resistasi perubahan atau untuk memfasilitasi transisi yang lancar dapat menghambat kemajuan inovasi. Selanjutnya, faktor penunjang inovasi. Yang pertama, budaya inovasi. Budaya yang cukup mendukung inovasi adalah faktor kunci dalam mempromosikan ide-ide baru dan kreativitas. Budaya ini melibatkan penerimaan terhadap perubahan, dukungan terhadap eksperimen, dan penghargaan terhadap upaya inovatif. Jika organisasi memiliki budaya yang mendorong inovasi, maka anggota tim akan merasa termotivasi untuk berkontribusi dalam ide-ide baru. Yang kedua, keterlibatan pemimpin. Peran pemimpin sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang mendukung inovasi. Pemimpin yang memperlihatkan kepercayaan terhadap timnya, memberikan kebebasan untuk bereksperimen, dan memberikan sumber daya yang dibutuhkan akan mendorong inisiatif inovatif. Yang ketiga, kolaborasi dan kerja tim. Inovasi ini seringkali membutuhkan kolaborasi antara individu dengan latar belakang, keahlian, dan perspektif yang berbeda. Kerja tim yang baik dan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan potensi inovasi dengan kemungkinan pertukaran ide dan pandangan yang beragam. Baiklah teman-teman, sekianlah hasil dari pemaparan inovasi pelayanan publik. Semoga hasil karya saya dapat teman-teman pahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.